Video kali ini kita akan membahas tentang jenis akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadratnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, nanti dia akar-akarnya itu misalkan x1 dan x2. Jenis akar ditentukan oleh nilai diskriminan. Ya, nilai diskriminan itu rumusnya b kuadrat kurang 4ac. Atau kalau kita lihat rumus ABC itu dia yang di bawah tanda akar, ya, b kuadrat kurang 4ac. Oke, jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu nanti ada 4 ya. Yang pertama, jika kita memperoleh d-nya lebih kecil 0, berarti persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang tidak real, ya, atau x1 x2 itu bukan elemen bilangan real. Yang kedua, jika nilai d-nya lebih besar 0, ya, berarti persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real dan berbeda, ya, atau x1 dan x2 itu elemen bilangan real, x1 tidak sama dengan x2. Yang ketiga, d sama dengan 0, ya, berarti persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real dan sama, atau bisa juga dikatakan dengan mempunyai dua akar kembar, ya, dimana x1 dan x2 nya adalah elemen bilangan real dan x1 itu sama dengan x2. Kemudian yang keempat, diskriminan atau d-nya lebih besar sama dengan 0, dan d itu merupakan kuadrat sempurna, maka akarnya adalah rasional. Sekarang coba kita tentukan jenis akar-akar dari persamaan berikut ini. Sekarang kita tentukan dulu jenis akar-akar dari x kuadrat tambah x tambah 2 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita tentukan dulu nilai A-nya, ya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti 1. Dan B itu adalah koefisien dari x, 1, ya. C-nya adalah konstanta, 2. Ya, langsung aja kita cari nilai diskriminannya, yaitu D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi kita dapat B yang tadi 1, ya, berarti 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya 2. Sama dengan 1 kurang 4 kali 1 kali 2, 8, ya, berarti 1 kurang 8 sama dengan minus 7. Oke, berarti nilai D-nya lebih kecil dari 0, karena kita dapat D-nya negatif 7. Ya, berarti dia jenis akar-akarnya itu mempunyai dua akar yang tidak real, ya, yang tidak real. Oke, atau x1 dan x2 nya bukan elemen bilangan real. Oke, yang kedua, nilai A nya 1 dan B nya sama dengan min akar 3 kurang akar 2, dan C nya sama dengan minus akar 6. Oke, langsung aja kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat, ya, minus akar 3 kurang akar 2, ini kita kuadratkan, kurang 4 kali 1, C nya min akar 6. Oke, sama dengan ini kalau kita kuadratkan dia menjadi positif, berarti sini nanti dia akar 3 kuadrat menjadi 3, ya. Oke, kemudian ini lagi 2 kali perkalian ini, ya, 2 kali perkalian ini akar 6, berarti kurang 2 akar 6, ini lagi dikuadratkan menjadi tambah 2, ya, ini menjadi tambah 4 akar 6. Jadi ini sama dengan 3 tambah 2, kita jumlahkan yang sejenis, ya, 3 tambah 2 5, kemudian minus 2 akar 6 tambah 4 akar 6 tambah 2 akar 6. Oke, berarti kita dapat nilai diskriminannya adalah 5 tambah 2 akar 6, berarti D nya lebih besar dari 0. Berarti dia persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real dan berbeda, ya, mempunyai dua akar real dan berbeda. Atau kita tuliskan dia x1 dan x2 nya itu elemen bilangan real, ya.
dan X1 itu tidak sama dengan X2. Yang ketiga, X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 0 ya. Oke, nilai A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya minus 4, dan C-nya adalah 4. Oke, berarti diskriminannya sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan B kuadrat, berarti minus 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4. Oke, berarti dapat D-nya sama dengan minus 4 kuadrat 16 kurang 4 kali 1 4 kali 4 16. Berarti D-nya sama dengan 0. Ya, kalau dia D-nya sama dengan 0, mempunyai dua akar real yang sama ya, mempunyai dua akar real yang sama, atau bisa juga dikatakan dengan kembar ya. Oke, X1 dan X2 nya adalah elemen bilangan real, dan X1 itu sama persis dengan X2, makanya akar-akarnya dikatakan kembar. Keempat, X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0 ya. A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan 1, B-nya minus 1, dan C-nya minus 6. Oke, ya paham ya. A-nya 1 koefisien dari X kuadrat, B-nya minus 1 koefisien dari X, dan C-nya konstanta minus 6. Oke, berarti D-nya sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan min 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 6. D sama dengan min 1 kuadrat 1 ya. Ini min 4 kali 1 min 4 kali minus 6 positif 24 tambah 24. Berarti dapat D-nya sama dengan 25. Ya, oke. Berarti D-nya adalah kuadrat sempurna ya, maka di sini nanti mempunyai akar rasional ya. Karena dia D-nya itu adalah kuadrat sempurna. Berarti ini persamaan kuadrat ini mempunyai akar rasional. Mempunyai dua akar rasional. Atau kita tuliskan di sini bisa juga dengan diskriminannya lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Itu kita lihat soal berikutnya ya. Persamaan kuadrat Px kuadrat tambah 2 kurang 2px tambah p sama dengan 0 mempunyai dua akar kembar. Tentukan nilai p ya. Oke, dua akar kembar berarti nanti D-nya sama dengan 0 ya. Oke, kita tulis ini akar kembar. Oke, maka nanti D-nya sama dengan 0. Oke, kita cari dulu nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya, D kuadrat kurang 4AC, itulah nilai D-nya. Sekarang A-nya berapa? Kita tentukan A-nya adalah P. Kemudian B-nya 2 kurang 2P. Kemudian C-nya juga sama dengan P. Oke, maka kita cari nilai D-nya. D-nya sama dengan B kuadrat. B kuadrat berarti 2 kurang 2P kuadrat. Kurang 4 kali A-nya P, C-nya juga P. Berarti D sama dengan, oke, 2 kurang 2P kuadrat sama dengan 4 ya, kurang 8P tambah 4P kuadrat. Ini kurang 4P kuadrat. Oke, berarti ini dan ini habis, berarti dapat D-nya sama dengan 4 kurang 8P ya, 4 kurang 8P. Tadi akar-akarnya apa katanya? Kembar ya, atau dua akar real yang sama. Oke, berarti D-nya sama dengan 0. Berarti ini kita samakan dengan 0. 4 kurang 8P sama dengan 0. Berarti di sini 4 sama dengan 8P. Maka dapat P-nya sama dengan 4/8, atau P-nya sama dengan setengah. Itulah nilai P, supaya persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar kembar. Yang keenam, tentukan nilai M agar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X tambah 2 kurang M sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berlainan. Oke, sekarang kita tentukan dulu nilai A-nya ya. A-nya, A sama dengan
koefisien dari X kuadrat 1 ya. Kemudian B-nya sama dengan koefisien dari X minus 4. C-nya adalah ini konstanta ya, konstanta 2 kurang M. Itulah C-nya ya. Maka nilai D-nya, kita cari dulu nilai D-nya, B kuadrat kurang 4AC. Maka kita dapat D-nya sama dengan B kuadrat minus 4 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, kemudian C-nya 2 kurang M. Ya, berarti kita dapat D-nya sama dengan min 4 kuadrat itu 16. Kemudian ini min 4 kali 1 sama dengan min 4 kali 2 min 8. Kemudian min 4 kali min M tambah 4M. Berarti D-nya sama dengan 16 kurang 8, kemudian tambah 4M. Ya, oke. Sekarang yang ditanya adalah mempunyai dua akar yang berlainan ya. Dua akar yang berlainan. Berarti kalau dua akar yang berlainan itu D-nya ya, D-nya lebih besar dari 0. Berapa tadi D-nya? 8 tambah 4M. Lebih besar dari 0. Berarti 4M lebih besar dari 8-nya pindah ke ruas kanan menjadi minus 8. Berarti M-nya lebih besar dari min 8/4. Maka M-nya lebih besar dari minus 2.